Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai building a product, bagaimana membangun sebuah produk. Produk di sini adalah produk dalam ranahnya teknologi, yaitu menghasilkan sebuah sistem. Sistem adalah produk. Oke. Tetapi banyak orang yang kebingungan membedakan antara project, program, dan produk. Jadi saya akan bahas dulu pembedaannya, baru akan bagaimana sudut pandang yang benar dalam membangun sebuah produk. Penjelasan saya mulai dari project. Project durasinya itu adalah short term, lebih pendek. Dan bahkan bisa dibilang temporary, sementara aja. Adapun scope-nya, batasannya, jadi project itu harus sudah terdefinisikan. Apa objektifnya, apa goalnya. Jadi scope ini ruang lingkup bersifat progresif. Dan ada siklus hidupnya, melalui ada siklus hidupnya. Dan dalam hal kalau adanya perubahan, tim project ini berharap changes implement the process. Jadi maksudnya adalah dalam hal melakukan prosesnya itu harus dipastikan perubahan itu hanya kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan itu diabaikan. Tetapi kata butuh di sini cukup luas. Butuh kalau memang butuhnya untuk test market itu juga sebenarnya dikategorikan butuh kalau dalam sudut pandang bisnis. Tetapi kalau dalam sudut pandang proyek terkadang-kadang membingungkan. Ini kan belum dihadapi, belum jadi masalah. Kenapa harus dilakukan perubahan? Nah, inilah kita harus berpandai-pandai bagaimana mengimplementasikan yang namanya Agile kepada tim project. Sekali lagi, ini dalam konteks teknologi atau IT. Jadi harapannya adalah proses itu udah benar-benar diadres kepada changes. Memang perubahan yang benar-benar dibutuhkan. Itu kalau project. Adapun suksesnya, sukses metric, keberhasilan dari sebuah project, diukur dari sisi kualitas, timeline, deadline, budgetnya itu terkontrol, kemudian customer satisfaction, serta pencapaian dari outcome yang diinginkan. Bedakan outcome dan output. Analogi, seorang chef, dia memasak satu masakan, tetapi masakan tersebut tidak dicicipi oleh satu orang pun. Berarti itu disebut sebagai output. Tetapi kalau masakan tersebut dicicipi, kemudian ada mendapatkan masukan, baik positif ataupun negatif, intinya ada masukan. Masukan tersebut merupakan sesuatu hal yang bersifat membangun. Kalau tidak, untuk apa ada masukan? Nah, inilah merupakan sebuah pencapaian dari outcome tersebut. Dalam hal pendanaan, pendanaan ini kalau dalam hal project, ruang lingkup project, itu pastinya ada didasari pada ROI, Return of Investment, jadi proyeksinya. Bedanya dengan program itu durasinya itu sedikit lebih lama dibandingkan project. Adapun ruang lingkupnya, dia memproduksi benefit. Benefit di mana ada komponen-komponen yang lumayan berhubungan satu sama lain. Misalnya, kalau kita lihat aja kalau di minimarket atau di mall, program September Ceria. Itu kan namanya program promo. Nah, tentunya dalam program itu kita harus memperhatikan ada istilahnya P1, P2, P3. Kalau dari saya, P1 itu adalah saya, P2 adalah lawan bicara, P3 adalah selain P1 dan P2. Jadi dalam memberikan sebuah benefit kepada pelanggan atau user, itu harus dipastikan P2 dan P3 itu bisa merasakan begitu ini melihat programnya. Ini ada benefit, berarti itu sudah disebut program. Dalam hal perubahan, change, tim program itu harus mengeksplor perubahan dan harus bisa beradaptasi untuk optimas dari penyaluran sebuah benefit. Jadi bisa aja dalam program tersebut, misalnya program September Ceria, melanjuti yang tadi saya jelaskan, program September Ceria berarti program 1 bulan. Tetapi udah 2 minggu belum mendatangkan closing, atau bisa jadi tidak ada pelanggan sama sekali. Maka di sana kita harus lakukan adaptasi, lakukan perubahan, di mana ujung-ujungnya harus memperhatikan benefit yang disampaikan kepada pelanggan. Jadi perubahan itu bersifat adaptif. Success metric-nya yaitu bagaimana merealisasikan benefit
dan efisiensi, effectiveness, efisien, efektif dari benefit tersebut. Ini bukan dari perspektif orang yang membuat program, tetapi win-win solution. Pelanggan ada manfaat, kemudian dari sisi omset pun ada kenaikan. Fundingnya, ya ini bisa di depan ataupun dalam perjalanannya, tergantung kepada hasil. Oke. Lantas kalau produk gimana? Produk itu udah pasti long term. Namanya produk. Kalau menciptakan satu produk, saya bilang aja produk yang dalam bentuk fisik. Ada bisa dipegang. Kalau produk yang bisa dipegang, diproduksi dalam waktu hitungan 1 hari, itu udah bukan produk namanya. Bisa aja itu namanya project. Atau prototype malahan. Kalau scope untuk produk adalah udah pasti customer focus dan benefit driven. Artinya, produk itu dibuat bukan dilihat dari sudut pandang orang yang ingin membuat produk tersebut. Misalnya perusahaan. Kalau perusahaan, tim manajemennya melihat, oke, saya ingin membuat satu produk. Tetapi dia nggak survei, dia bukan melihat apa kebutuhan dari pelanggan. Tetapi berdasarkan kepemikiran dia. Itu bukan customer focus. Nah, ketika kita melihat dari sisi pelanggan, berarti harus melihat apakah pelanggan tersebut begitu melihat produk itu ada benefitnya. Ingat, ini adalah dalam konteks teknologi. Jadi bukan produk yang visi aja, teknologi juga demikian. Orang melihat produk teknologi tersebut. Ini benar-benar memberikan manfaat nih. Begitu ada pemikiran seperti itu, pada kesan pertama, itu produk udah berhasil. Saya sebelum bahas change ke success dulu untuk produk, karena melanjuti di sini. Makanya tadi saya bilang, success itu adalah kemampuan untuk mendelivery benefit dan viability. Untuk continue funding. Bayangkan, kita ada buat satu website atau aplikasi. Kemudian subscribe-nya gratis untuk 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ternyata pelanggan atau user udah merasakan benefitnya. Maka dia tentunya nggak akan berpikir 2 kali lagi untuk mencari lagi kompetitor atau mungkin berpikiran yang lain lagi, punya banyak pertimbangan, tidak, karena dia udah merasakan benefitnya. Nah, ketika udah benefit yang dirasakan, maka dia pasti akan segera take action, membuat keputusan. Oke, subscribe ya kali ini yang awalnya trial, saya langsung berbayar. Begitu ada lakukan pembayaran, berarti itulah suksesnya udah berhasil. Dalam hal perubahan, tim member harus eksplorasi ya, lakukan optimasi dalam hal memberikan benefit kepada user atau pelanggan. Jadi kalau waktu di program, dia bersifat adaptif, kalau produk, dia lakukan optimasi. Itu perbedaannya. Optimasi contohnya, saya punya, misalnya, saya punya studio foto. Foto yang dihasilkan itu udah bagus. Tetapi saya mau bikin lagi, ini bagus, bisa nggak dibuat lebih bagus lagi? Bisa nggak dibuat lebih efektif? Bisa nggak lebih efisien? Lebih cepat? Itu namanya optimize. Jadi sekarang sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja kita optimize lagi, supaya lebih sempurna. Oke, saya tidak bilang the best, karena the best itu nggak mungkin. Sekarang the best, 1 bulan kemudian itu udah bukan the best. Lantas dalam hal produk, gimana fundingnya? Nah ini engage ya, tergantung pada continuous development. Apakah ada lanjutan lagi atau gimana? Atau hanya sekedar sekali siap produknya selesai lepas. Karena produk itu tentunya harus ada continuous. Makanya kalau kita lihat, saya ambil contoh telepon genggam. Nah ini kan terus ada update-nya. Sekarang versi berapa, nanti versi berapa. Ini tujuannya apa? Nah inilah namanya produk. Makanya ada update, continuous development. Tujuannya apa? Customer focus. Tujuan apa lagi? Benefit driven. Nah inilah. Jadi dalam membangun sebuah produk, parameter-parameter yang dilihat yaitu ini. Jangan masuknya ke program dijadikan produk atau project dijadikan produk. Itu berbeda sekali. Ini saya ambil konsep yang lain ya dalam referensi Agile Methodologies. Nah, dalam produk itu makanya ada user story. Ini saya tidak jelaskan lagi, portfolio dan program. Nah, di produk itu kontennya adalah user story. Kenapa user story? Ada cerita. Karena customer focus, benefit driven adalah kita butuh satu story. Dari story itulah, cerita itulah yang membuat pelanggan itu bisa mendapatkan benefit.
Satu produk, kalau tidak ada ceritanya, tidak ada filosofinya, itu produk bisa jadi produk gagal dianggap. Padahal itu ada fungsinya. Tetapi kalau kita memberikan sebuah story, nah maka mereka yang melihat produk tersebut akan merasa ini benar-benar benefit. Nah, itulah pembedaannya. Untuk ini kalau velocity ini udah dalam ruang lingkup agility, ini udah beda konteks ya. Jadi saya hanya membahas sampai di sini. Intinya adalah dalam membangun satu produk, pastikan customer focus, itu yang pertama. Yang kedua adalah benefit driver. Ada optimisasinya, optimize-nya. Dan yang terakhir tentunya adalah continuous development. Produk ada life cycle. Sekarang ini bagus, 1 bulan kemudian bisa jadi udah muncul produk alternatif. Jadi kita harus lakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, saya mengatakan demikian bukan berarti kita harus berlomba-lomba untuk dengan kompetitor. Tidak. Jangan memikirkan hal seperti itu, tapi pikirkanlah customer. Goalnya adalah untuk customer. Demikian pemaparan saya mengenai building a product. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Thank you.